Oke guys, sekarang ada pertanyaan ya dari Aichan 969. Jadi nanti pemilik akun Aichan 969 silakan DM saya di Instagram pribadi saya @gdebp karena kamu akan mendapatkan voucher senilai 10 juta rupiah. Oke. Kenapa bisa dapat voucher? Karena komennya ini dipilih oleh tim kami dan dijawab lewat video. Maka hadiahnya adalah voucher senilai 10 juta rupiah. Gimana cara ngeklaimnya? DM saya di Instagram @gdebp. Tunjukkan bahwa kamu adalah pemilik akun ini. Nanti akan kami kirimkan vouchernya senilai 10 juta rupiah. Nah, ini menarik banget. Jadi pertanyaannya begini. Selamat malam, bagaimana menurut Bapak jika saya meminjam uang di bank konvensional untuk membeli emas? Untuk dana pendidikan anak kuliah 15 tahun lagi, mohon arahannya. Oke, jadi ini asumsi saya ya. Asumsinya adalah ini adalah untuk dana kuliah. Jadi kuliah itu kan biasanya umur 18. Jadi mungkin anaknya umur 3 tahun saat ini dan mau minjem di bank, dibeliin emas, berharap nanti emasnya 15 tahun lagi itu kalau dijual uangnya cukup untuk bisa membiayai kuliahnya. Oke. Nah, kenapa Aichan 969 ini memilih di emas? Asumsi saya, nanti Aichan silakan ya di komen bener atau enggak asumsi saya. Asumsi saya karena emas ini dinilai cukup aman, sangat aman sehingga invest di emas ini nilainya naik terus dan nggak akan kena investasi bodong. Kira-kira kayak gitu asumsi saya, oke? Nah, saya akan jelaskan dulu emas ini seperti apa. Jadi emas itu sebenarnya adalah investasi yang menurut saya juga sebetulnya dari sisi keamanan sangat tinggi, yang sangat aman sekali. Kenapa? Karena dibandingkan dengan saham, dibandingkan dengan properti misalnya, emas ini ya dari dulu udah ada dan akan ada terus. Dan akan ada seterusnya. Sehingga dari sisi keamanan, dari sisi resiko itu menjadi sangat kecil dan beli apalagi emas yang bersertifikat dijual kapan aja bisa. Misalnya dijual ke Antam, misalnya ke PT Antam Tbk. Itu kalau misalnya dijual mereka pasti beli. Jadi sebenarnya sangat liquid, exitnya gampang banget. Itu dari sisi plusnya. Nah, sisi minusnya emas, karena saya pribadi saya juga punya investasi emas. Saya juga ada invest emas, tapi investasi emas saya tidak lebih dari 1% nilai uang yang saya investasikan. Jadi kalau misalnya saya invest 1 miliar misalnya, uang nggak akan lebih dari 10 juta, malah most likely kurang dari 10 juta, jauh di bawah 10 juta. Sedikit sekali saya punya emas. Kenapa? Karena menurut saya emas itu bisa memberikan capital gain, tapi tidak memberikan cash flow. Artinya emas ini hanya bisa kita nikmati ketika emasnya dijual. Makanya tadi Aichan 969 mengatakan nanti dana pendidikannya 15 tahun lagi itu dipakai emasnya. Artinya emasnya dijual. Jadi beli sekarang, simpan 15 tahun yang akan datang, dijual emasnya berharap bisa membiayai biaya kuliahnya. Oke, sebetulnya bisa nggak? Sebetulnya bisa-bisa aja. Dengan catatan kenaikan harga pendidikan, kenaikan biaya pendidikan dalam waktu 15 tahun itu setara dengan kenaikan harga emasnya. Misalnya, sekarang harga pendidikan misalnya 1 juta, anggap ya. 1 juta, anggap aja 1 juta, biar gampang. Dibelikan emas oleh Aichan 969, 1 juta, yang mana bisa bayar nih, bisa bayar pendidikan sekarang. 15 tahun lagi, misalnya harga pendidikan, karena naik nih, inflasi segala macam kan, naik nih. Itu dari 1 juta, naik menjadi 5 juta misalnya. Nah, emasnya, harapannya adalah dari 1 juta, harganya naik juga minimal 5 juta. Jadi, harga di sini kebeli pendidikannya, nanti ketika harganya naik bisa kebeli lagi 15 tahun lagi. Seperti itu kira-kira. Harapannya begitu. Nah, apakah kenyataannya demikian? Sekarang nanti kamu bisa lihat harga emas tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini itu berapa. Kemarin saya baru beli emas sebetulnya. Oke. Saya baru beli emas, harganya itu sekitar 1 gramnya itu sekitar 1,5 juta. Oke. Dan harga emas tahun 2018, berarti 6 tahun yang lalu itu sekitar 900 ribuan, anggaplah 1 juta deh. Jadi dalam waktu
6 tahun itu kenaikannya 50%. Artinya pukul rata aja itu per tahunnya naik sekitar 10%-an. Kita pukul rata aja. Dan kenaikan harga emas itu banyak banget yang mempengaruhi itu. Misalnya perang di Ukraina, perang di Timur Tengah dan segala macamnya, karena emasnya kan harganya global. Harganya kan benar-benar mengikuti seluruh dunia itu seragam sama. Artinya ya pasti akan ada pengaruh-pengaruhnya seperti itu. Nah, dengan kenaikan harga emas yang kira-kira 10% setahun dibandingkan dengan harga pendidikan, silakan dibandingkan. Saya kuliah tuh udah lama banget ya. Saya tuh tamat kuliah 2011. Saya kuliah masuk tahun 2007. Sekarang saya bikin video ini tahun 2024. Artinya saya udah kuliah 17 tahun yang lalu. Saya udah nggak ngikutin nih bagaimana sebenarnya biaya perkuliahan tuh bagaimana sekarang, saya udah nggak ngikutin. Nah, tapi paling nggak kamu bisa cek nih, kamu tarik mundur 5 tahun ke belakang, harga pendidikan tuh berapa? Uang pangkal atau SPP atau apapun bahasanya ya, uang kuliah tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2024. Apakah sama kenaikannya dengan harga emas? Kan sesimpel itu aja. Kalau misalnya ternyata emasnya lebih agresif naiknya, ternyata kenaikan harga pendidikan itu hanya 3% dalam waktu 5 tahun. Ya udah beli aja emasnya sekarang, nanti cuan kok. Kan kira-kira seperti itu. Meskipun ada banyak sekali nih faktor yang menentukan dalam 15 tahun ini. Bisa nggak misalnya, contoh ini kan kita bicara panjang 15 tahun ya. Bisa nggak misalnya di tahun ke-13, wah 2 tahun lagi menjelang emasnya dibeli ya, dijual, 2 tahun lagi udah detik-detik terakhir menjelang emasnya dijual, tiba-tiba pemerintah mengumumkan emas tidak berlaku. Wah, bisa nggak? Bisa aja. Pernah nggak terjadi? Pernah. Di Amerika ketika perang Vietnam, itu pemerintah Amerika itu pernah mengilegalkan emas. Artinya tidak boleh ada emas yang masuk ke Amerika karena diilegalkan. Itu pernah terjadi seperti itu. Artinya kemungkinan tetap ada, meskipun kemungkinan itu sangat kecil terjadinya. Jadi kalau kita bicara resiko, ya resiko tidak akan pernah nol. Tapi kalau kita tidak berani mengambil resiko, ya jangan jadi investor seperti itu. Karena semua orang kaya, semua investor, semua orang-orang yang sukses secara finansial adalah mereka yang berani mengambil resiko. Nah, tapi resikonya terukur. Kalau resikonya sangat kecil, peluang berhasilnya sangat besar, ya why not? Kita coba investasikan dana yang kita punya sesuai dengan alokasi yang kita inginkan. Sesimpel itu strateginya, sesimpel itu cara mainnya. Nah, itu kira-kira bayangannya seperti itu. Apakah oke atau enggak ngambil emas? Silakan dibandingkan, silakan dipelajari dulu. Kenaikan harga emas dalam 10 tahun terakhir, kenaikan harga pendidikan dalam 10 tahun terakhir, bagaimana perbandingannya, nanti kan bisa diekstrapolasi, bisa ditembak 15 tahun ke depan, kira-kira akan aman atau enggak. Bisa nggak kebeli? Jangan sampai sekarang beli emas seharga SPP kuliah, tapi 15 tahun lagi ternyata bayar setengah SPP pun nggak cukup, udah jual emas-emasnya. Wah, itu sayang banget, rugi banget kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi, apakah saya akan melakukan hal yang sama? Apakah saya akan beli emas untuk kemudian saya keep sampai nanti misalnya saya punya anak mau kuliah 15 tahun lagi? Kalau saya, jujur saya tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena buat saya, sekali lagi, emas adalah investasi yang sangat aman, tapi tidak cukup menarik bagi saya. Ini subjektif ya, ini subjektif banget ya. Jadi jangan karena saya ngomong akhirnya diikutin mentah-mentah, diikutin buta-buta. Jangan kayak gitu. Harus disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan masing-masing. Sekali lagi ya, disesuaikan. Jangan plek-plek makan kata-kata saya mentah-mentah. Tapi kalau saya pribadi, misalnya saya punya uang, kalau saya itu lebih tertarik buat invest di properti. Kenapa? Pertama, kenaikan harga properti kalau kita invest di lokasi yang tepat, itu kenaikannya bisa gila banget. Contoh, saya beli tanah di Uluwatu, dalam waktu 1 tahun itu kenaikannya 700%. Saya beli tanah itu sekitar 100 juta rupiah per 1 are ya. 1 are itu 100 meter, berarti 1 meternya sekitar 1 jutaan. Saya beli dari tangan pertama pada waktu itu. Pemilik pertama, dia bikin jadi kafling, saya beli red. Itu harganya per meternya 1 juta. Beberapa minggu yang lalu,
dalam waktu 1 tahun. Ada yang nawar. Jadi ini harga nawar ya. Maksudnya harga orang mau beli. Ini bukan harga pasar, bukan harga appraisal, bukan harga omon-omon. Ini ada yang nawar 7 juta per meter. Bayangin, tanah yang saya beli seharga 100 juta per are atau 1 juta per meter, ditawar 7 juta per meter. Kenaikannya 7 kali lipat. Kalau saya bilang iya, saya jual tanah saya 1 tahun udah naik 700%. Itulah kenapa saya suka properti. Itu baru kalau tanah doang. Kalau kemudian misalnya nih, tanahnya saya bangun villa. Saya bikin villa, anggap aja biaya ngebangunnya 1 miliar. Jadi modal saya itu adalah 1 miliar 100 juta atau 1,1 miliar. Villa tersebut saya bisa jual dengan harga 2 miliar. Sekarang bayangin kalau saya jual tanah aja. Kalau saya jual tanah aja, itu saya udah untung 600 juta untungnya. Kalau saya jual tanah plus villa, itu saya bisa untung minimal 900 juta. Apalagi kalau misalnya gini, villanya udah jadi, saya sewakan, saya sewakan harian, anggap aja nggak usah gede-gede deh. Saya sewakan sehari, private villa, ada private poolnya, ada kolam renang private-nya, itu seharga 500.000 sehari misalnya. 500.000 sehari, 1 bulan rata-rata itu jadi 15 juta rupiah, dan saya masih dapat bersih masuk kantong saya, itu potensinya 7,5 juta. Dengan sewa 500.000 per hari rata-rata ya. Jadi kalau weekend bisa 1 juta, kalau misalnya weekdays 500.000, ada juga hari-hari yang kosong misalnya, rata-rata menghasilkan 15 juta omset. Dari hitung-hitungan pengalaman saya mengelola properti, itu owner bisa dapat sekitar 50% dari omset bulanan. Artinya dari 15 juta, saya masih bisa dapat sekitar 7 juta, 7,5 juta. Anggap saya dapat 7 juta. Saya dapat 7 juta setiap bulan. Dan propertinya, ketika nanti dijual, saya bisa mendapatkan untung. Untungnya, profitnya itu sekitar 900 juta. Menarik atau menarik banget. Dan itu sebetulnya, kalau misalnya anggap aja modal ngebangunnya itu 1,1 miliar. 7 juta dikalikan 12 bulan itu adalah 84 juta. 8,4% per tahun keuntungan saya ditambah dengan capital gain dan harga propertinya naik terus. Buat saya itu jauh lebih menarik daripada investasi-investasi yang lain. Kenapa ya? Karena saya mengerti betul tentang properti. Karena perusahaan saya udah mengelola 40 properti sampai saat ini, dan di sana ya insight-nya udah mengerti banget. Makanya kalau saya pribadi, saya akan invest di properti. Tapi please jangan makan kata-kata saya mentah-mentah. Pelajari lagi. Kalau kamu sukanya saham, silakan, saham juga bagus. Kalau sukanya emas, silakan, emas juga bagus. Kalau sukanya Bitcoin, cryptocurrency, silakan, itu juga bagus, dengan catatan mengerti betul semuanya, mengerti cara mainnya, mengerti bagaimana manajemen resikonya, mengerti bagaimana resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dipelajari dulu, apapun yang mau diinvestasikan, semuanya bagus. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.